Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa usikum bima ja'a fi kitabi rabbikum. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak besar-besarnya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kesempatan, setiap saat kita ucapkan alhamdulillah karena nikmat yang kita rasakan, limpahan karunia yang diberikan kepada kita semuanya, yang tentu kalau nilai tidak bisa kita nilai. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala, mari tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita, tingkatkan amal soleh kita. Tidak lupa selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang masih tetap berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, tidak lupa kami sampaikan wasiat takwa kepada hadirin semuanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala, kita tingkatkan kepatuhan kita, ketaatan kita, dan keikhlasan kita. Jamaah semua rahimahumullah, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mengandung konsekuensi. Kalau tidak dipuji, pasti akan dicela. Dipuji oleh satu pihak, dicela oleh pihak yang lainnya. Tidak ada satu tindakan kita yang dipuji oleh semua orang, meskipun itu tindakan yang sangat-sangat baik, dan tidak satu pun pula tindakan yang dibenci oleh semua manusia di dunia ini, meskipun itu tindakan yang jelas-jelas jahat, jelas-jelas sangat buruk. Karena itu mengharapkan simpati dan dukungan semua manusia hanyalah sebagai khayalan semata. Ini mustahil terjadi. Betapapun kita sangat menginginkan, anehnya masih ada saja di antara kita ini yang ingin menarik simpati semua kalangan. Ibaratnya ingin bersahabat dengan malaikat, tapi sekaligus berkawan dengan syaitan. Sesekali berbuat taat untuk menyenangkan teman-teman yang taat, sesekali menyengaja berbuat dosa untuk meraih simpati para pekerjaan, para ahli maksiat. Kalaupun ini ditempuh tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak, maka orang yang beramal, yang berbuat untuk dipuji,
Ma'asal muslimin rahimakumullah. Orang yang berakal senantiasa menjadikan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan untuk beramal, untuk bertindak. Bukan karena landasan ujian atau celah. Karena apapun pilihan yang kita ambil tetap tidak mampu memuaskan semua orang. Pada kebenaran ada potensi celaan, apalagi pada keburukan pasti akan dicerca oleh orang. Hanya saja bersabar menghadapi celaan, karena menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala akan bernilai pahala yang sangat besar. Sedangkan dicela karena maksiat adalah kehinaan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Janganlah kita takjub mengapa kebenaran juga menuai celaan. Jangan kita heran kita berbuat benar sesuai dengan aturan, tapi masih tercela juga. Karena kebenaran itu juga memiliki musuh. Pada ketaatan ada pula penghalang. Bahkan bisa jadi musuh kebenaran itu akan lebih banyak daripada musuh kesesatan. Karena kita paham kebanyakan kita manusia ini justru cenderung kepada kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-An'am 116. Ayat ini sekaligus menjadi rambu-rambu bagi kita, pedoman bagi hidup kita, agar tidak menjadikan suara kebanyakan sebagai barometer suatu kebenaran. Kebenaran adalah apa yang dikatakan benar oleh Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya sedikit pendukungnya, meskipun hanya sedikit yang melaksanakannya. Karena Allah telah berfirman, al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbimu Allah Ta'ala. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah 157. Menyimak dua ayat di atas sama sekalian tergambar oleh kita bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas. Malah sering kebenaran hanya diikuti oleh sedikit orang saja. Wajar jika mereka menuai celaan dari para penentang-penentangnya. Karena itulah tatkala menyebutkan ciri khas orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Ta'ala, Al-Quran menyebutkan salah satu karakternya, wala yakhafuna lawmata laim, dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Al-Maidah ayat 54. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir menyebutkan, yakni tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan memerangi musuh-musuh Allah Ta'ala, untuk menegakkan hukum Allah, menyeru yang makruh, mencegah yang mungkar. Para pencegah tidak akan menghentikan mereka, para penghalang tidak akan menyurutkan langkahnya, dan para pengkritik, para pencela tidak mengendorkan mereka untuk tetap di jalan kebenaran. Bergabung di jalan kebenaran berarti bersabar untuk menghadapi celaan dari para penentang kebenaran. Dan ini adalah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita menyadari konsekuensi ini, maka selagi kita di atas kebenaran, lalu menuai kritikan dan celaan, justru semakin menguatkan apa yang kita lakukan. Celaan yang ditujukan orang kepada kita sebenarnya tidak akan memudaratkan kita semuanya. Justru mudaratnya akan kembali pada si pencela. Kecuali jika kita menganggapnya besar, memikirnya dalam-dalam, atau melekatkannya dalam ingatan. Karena itu, jangan hiraukan celaan selagi kita berada di atas kebenaran. Sesuai dengan tuntunan kondisi, tempat, dan zaman menurut syariat. Ma'asal muslimin rahimakumullah.
Janganlah kita seperti orang-orang munafik. Mereka bingung lantaran tidak siap berhadapan dengan celaan orang-orang kafir dan atau cacaan orang-orang yang sesat. Karena itu mereka datang kepada orang-orang mukmin dengan membawa bendera keimanannya, lalu datang kepada orang-orang fajir dengan bendera kefajirannya. Semoga Allah SWT tetapkan iman dan Islam serta ihsan kita, meskipun apapun yang terjadi, meskipun kita selama banyak. Aku kali ada wasakum walilah wasabiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lil shalihin. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita hidup ini berbakti dan mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala. Bersihkan diri kita ini dari noda-noda syirik, karena noda ini noda yang sangat tidak menguntungkan, bahkan sangat berbahaya sekali. Kita jaga iman dan takwa kita sebagaimana kita menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan ketika beramal kebaikan, semua amalnya lillah, tidak ada lillah sama sekali, maka pujian atau celaan tidak akan mempengaruhi kebaikan yang kita lakukan. Tidak lantas loyo karena kita dicela, tidak pula terbuai karena kita disanjung oleh orang-orang. Dia senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah yang terkait langsung kepada Allah Ta'ala, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah keramaian. Karena kita sadar-sadarnya Allah melihat kita saat kita sendirian. Allah juga memantau kita saat kita di keramaian. Meski tidak ada seorang pun melihat, ibadahnya tidak berkurang dibanding ketika banyak orang. Minimal kadarnya sama, atau bahkan sebagian ulama menjadikan amal sirriyah, amal rahasia, lebih bagus dibanding amal jahriyahnya. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wa la ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. An-Nahl
dia tidak harus mengingkari amal yang telah dilakukannya. Seperti Muhammad bin Salman ketika utusan Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda. Beliau telah mendengar perihal kebaikan Anda, banyaknya zikir Anda, doa-doa Anda bagi umat ini. Maka Ibu Sama mengatakan, adapun berita yang telah sampai pada Amirul Mukminin tentang kebaikan kami, semata-mata karena Allah telah menutupi aib kami, rahasia kami. Kalau saja Allah menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati pada kami, tak satu pun lisan akan memuji kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana ibadah yang terkait langsung dengan Allah Ta'ala, seperti itu pula perbuatan baik yang terkait dengan manusia. Orang yang ikhlas dalam beramal hanya lillah saja, tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya orang yang melihat atau mendengarnya, tidak mengharapkan balas budi, dan bahkan tidak terpengaruh oleh sikap orang yang telah dibantunya. Dia tidak menyesal atas bantuan yang telah dia berikan, meski si penerima tidak membalasnya dengan ucapan terima kasih misalnya. Bahkan meskipun maksud baiknya justru mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan. Keadaannya seperti orang yang dimisahkan oleh Allah Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan padamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Insan ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain lebih bisa menjaga keikhlasan, sikap ini juga lebih menenangkan jiwa kita. Sungguh kita akan kecewa jika setiap berbuat baik, setiap beramal pada orang lain, kita menunggu ucapan terima kasihnya atau balasan kembalian yang lebih besar. Karena kebanyakan kita manusia ini memang tidak mau berterima kasih. Allah berfirman, wa kana al-insanu kafura, dan kebanyakan manusia itu selalu tidak berterima kasih. Al-Isra ayat 67. Jamaah muslimin, berbuat dan bertindak sesuai petunjuk Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala Allah adalah pangkal kebahagiaan dan ketenangan hidup kita di dunia ini, apalagi di akhirat. Maka tidak sepantasnya kita takut dicela selagi berbuat karena Allah Ta'ala dan di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Tidak pula kita haus pujian, karena jika kita berada di atas ketaatan, semata-mata itu adalah karena Allah Ta'ala. Allah yang sangat layak untuk kita puji. Wallahu a'lam. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya